Halo Bapak Ibu, apakah sekarang banyak yang sudah menyelesaikan PPL? Pastinya banyak juga yang sudah menyelesaikan PPL, mungkin ada juga yang sementara PPL ya. Oke, tetap semangat. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang unggah hasil asesmen. Nah, di sini ada di 1.38.d, ada unggah hasil asesmen pembelajaran, hasil analisis penilaian proses dan pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Nah, Bapak Ibu, untuk LMS ini sangat berbeda dengan tampilan kami di angkatan sebelumnya. Untuk angkatan kami tidak ada untuk unggah hasil asesmen pembelajaran ini secara khusus. Milik kami waktu itu hanya unggah video praktik pembelajaran, iya. Kemudian ada bahan unggah, produk bahan refleksi, itu ada. Nah, untuk produk bahan refleksinya atau unggah produk bahan refleksinya sudah saya upload. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk unggah hasil asesmen pembelajaran, hasil analisis penilaian proses dan pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Untuk itu saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, oke? Ikuti video saya hingga selesai. Nah, untuk penilaiannya, Bapak Ibu, perhatikan di sini. Jadi, Bapak Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaiannya sebelum mulai PPL kan? Nah, pada saat PPL, pada saat pembelajaran tersebut, Bapak Ibu sudah menyiapkan rubrik untuk menilai pengetahuan. Nah, di situ misalnya milik saya adalah dalam bentuk tes, soalnya pilihan ganda. Nah, di situ soal-soal pilihan ganda yang akan Bapak Ibu berikan waktu evaluasi pembelajaran itu yang Bapak Ibu kumpulkan dan Bapak Ibu benar-benar periksa dan menilai berapakah nilai-nilai yang hasil evaluasi dari masing-masing peserta didik. Jadi benar-benar Bapak Ibu memberikan soal evaluasi kepada peserta didik untuk dikerjakan pada saat PPL. Nah, soal-soal itu setelah peserta didik menyelesaikannya dan kumpul, Bapak Ibu pulang dan mengolah nilainya. Penilaian pengetahuan. Nah, kemudian untuk penilaian keterampilan Bapak Ibu tetap disesuaikan dengan rubrik-rubrik penilaian yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu. Nah, di situ misalnya untuk pertemuan saya yang ini ada laporan proyek dan produk proyek. Nah, ini adalah bentuk penilaian yang saya gunakan waktu itu, dan rubriknya itu juga saya sudah siapkan. Jadi pada saat pembelajaran sudah saya jelaskan di awal video atau video sebelumnya bahwa pada saat pembelajaran itu kita harus sudah memprint out rubrik-rubrik penilaian ini, sehingga pada saat pembelajaran kita gunakan untuk benar-benar menilai individu dari peserta didik kita dalam mengikuti proses pembelajaran kita tersebut. Kemudian ada penilaian sikap juga. Bapak Ibu juga sudah menyiapkan jurnal peserta didik atau jurnal penilaian sikap itu yang digunakan pada saat pembelajaran. Jadi diolahnya itu per penilaiannya itu terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu semua yang Bapak Ibu nilai. Nah, kita mulai mengecek rubrik penilaian. Misalnya penilaian dari saya. Nah, ini adalah kisi-kisi soal dari pertemuan 1. Untuk PPL-nya ada 5. Nah, pada saat pemeriksaannya Bapak Ibu sesuaikan dengan kuncinya dan memberikan skor sesuai dengan hasil peserta didik. Nah, ini adalah soal-soalnya. Kemudian kita lanjut ke penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilannya ini adalah rubrik yang sudah saya siapkan, dan rubrik ini juga sudah harus di print out sebelum PPL, dan pada saat PPL itu kita sudah benar-benar menilai unsur-unsur ini. Jadi ada persiapan itu ada gambar rancangan alat, menyiapkan alat dan bahan, skor yang kita berikan itu berapa itu. Jadi untuk penilaian keterampilan atau psikomotor ini rubriknya yang sudah saya siapkan seperti ini. Jadi pada saat PPL tersebut, sebelum mulai PPL kita sudah memprint out, dan pada saat PPL itu benar-benar kita sudah menilai berdasarkan rubrik-rubrik yang sudah rubrik atau penilaian-penilaian yang sudah kita siapkan ini. Nah, di sini milik saya. Oke. Kemudian, nah di sini kita lihat tidak menyiapkan gambar rancangan alat maupun alat dan bahan yang dibutuhkan secara lengkap, skornya 1. Jadi ada masing-masingnya ada keterangan. Skor 3 itu menyiapkan gambar rancangan alat serta alat dan bahan yang dibutuhkan secara lengkap. Jadi itu sudah benar-benar kita olah nilainya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa nilai itu benar-benar harus real pada saat pembelajaran, sehingga memudahkan kita menilai individu tersebut. Jangan sampai
pada saat pembelajaran kita lupa menilai realnya. Setelah hasil atau setelah kita menyelesaikan PPL, kita sudah lupa. Oh, pada saat peserta didik pelajaran tadi atau praktek tadi, mana saja peserta didik yang memang benar-benar aktif atau ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak aktif atau dan lain sebagainya, itu benar-benar kita tulis pada saat atau kita nilai pada saat pembelajaran. Oke, Bapak Ibu? Sehingga nilai-nilai ini atau hasil-hasil penilaian dari PPL 1 ini jika masih kita temukan peserta didik masih ada mungkin ada yang nilainya di bawah KKM dan lain sebagainya, bisa kita jadikan perbaikan untuk PPL selanjutnya seperti itu. Oke? Ya, jadi penilaian sikap atau afektif peserta didik. Nah, di sini kita sudah harus tambahkan nama-nama peserta didik ini, contoh rubriknya. Jadi, ini adalah contoh rubriknya. Jadi, Bapak Ibu, ada beberapa pun siswanya harus dinilai semuanya ya. Dari religius, nilai religius, tanggung jawab, peduli, responsif, santun. Jadi, disesuaikan dengan rubrik Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu siapkan. Ada beberapa peserta didik, misalnya dalam satu kelas ada 24 atau 30-an, semuanya harus sudah kita olah nilainya, oke? Nah, ini adalah contoh atau semua hasil evaluasi atau penilaian yang sudah saya periksa, nilai-nilai peserta didik yang sudah saya periksa dan saya simpannya di Drive. Ini contohnya. Ini adalah soal post-test pertemuan kedua, sudah saya periksa hasil dari peserta didik. Ya, setelah saya periksa, saya scan dan saya simpannya di Drive. Ini adalah hasil evaluasi dari peserta didik, ada belasan siswa. Ini juga semuanya, contohnya ini lagi. Ya, jadi beberapa pun nilai atau hasil yang dikerjakan peserta didik, kita benar-benar harus memeriksa dan mengolahnya sehingga kita tahu bahwa dan kita bisa membuat perbandingan antara PPL 1 dan PPL 2 dan bisa kita analisis hasil-hasil dari peserta didik tersebut. Oke. Ini adalah contoh LKPD. Semuanya sudah saya periksa dan saya simpannya di Drive. Saya menyimpan hasil-hasil ini di Google Drive. Ini adalah contoh milik saya. Jadi nilai-nilai ini yang nanti akan kita analisis. Oke. Seperti ini. Ini adalah contohnya daftar nilai siswa PPL untuk PPL 2 ini. Jadi ada 12 siswa atau ada beberapa pun siswa dari yang Bapak Ibu ajarkan pada saat PPL, misalnya satu kelas 24 atau 30-an, semua nilai peserta didik masing-masingnya Bapak Ibu harus mengolahnya dan Bapak Ibu harus menganalisisnya sehingga kita temukan bahwa rata-rata dari PPL ini peserta didik mendapat nilai tuntas atau tidak, atau bagaimana pemahaman peserta didik atau ada penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan, semuanya Bapak Ibu harus analisisnya dan Bapak Ibu upload di tagihan L1.3.8.D, unggah hasil asesmen pembelajaran, hasil analisis penilaian proses dan pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Oke, tetap semangat. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, jangan lupa tanyakan di kolom komentar. Oke, tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.